Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi sudah ikut pelajaran Bu Ari. Sekarang ganti ke pelajaran Pak Khairul. Hari ini kita masuk ke subtema baru. Tapi tetap di subtema tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, tema 7 kita kerjakan semua melalui online. Ya kan? Ya tidak. Ya. Kemudian sekarang kalian coba buka buku temanya. Tetapi Pak Harul berpesan untuk aktivitas dan untuk Bu Pena jangan lupa untuk tetap dikerjakan ya. Jangan lupa untuk tetap dikerjakan. Suatu saat akan Pak Khairul tanyakan. Ketika masuk nanti akan Pak Khairul cek satu persatu agar lebih enak. Nah, sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 169. Di situ banyak alat-alat transportasi. Ada perahu layar, kapal feri, kapal laut, kereta api, MRT, kereta api listrik, dan lain sebagainya. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Ya, betul. Kamu dapat menggunakan alat transportasi. Apa itu alat transportasi? Yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Nah, mari kita semua bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Oke. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo, kita cari tahu bersama-sama. Kita baca bersama ya, yang di rumah juga membaca. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, bendi nek di sini tuh apa? Delman atau andong. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Nah, di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, apa saja? Ada sepeda motor, ada sepeda, ada mobil, kereta api, dan pesawat. Mungkin juga ada yang pernah naik kapal. Kapal gelsong itu juga termasuk alat transportasi karena menyambungkan daerah Eromoko dan Batu Retno. Sekarang kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya tetap sama. Kita cari isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, dan 4. Pak Khairul bantu ya. Paragraf 1 isi ceritanya di sini begini. Pak Khairul baca keseluruhan kemudian diambil isi ceritanya ya. Bacaannya adalah, saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado.
Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Isi ceritanya adalah saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman di Manado. Sudah cukup itu saja. Bisa ya untuk paragraf 2, 3, dan 4 bisa ya. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang lanjutnya, kalian perhatikan gambarnya. Kalian urutkan bagaimana cara orang bepergian dari zaman dulu atau dari yang apa ya? Ya perkembangan dari zaman dulu. Yang pertama ada bendi, yang kedua ada berjalan kaki, yang ketiga ada pesawat, yang keempat ada orang naik kuda. Kalau di Islam orang naik kuda ini sunnah ya. Kemudian yang kelima adalah pakai mobil. Sekarang coba urutkan. Tidak usah dengan gambar, tetapi dengan kata-kata saja. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Gitu ya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan itu adalah mobil. Apakah kalian suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Nah, sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo sama-sama kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Ya, siapkan kardusnya ya. Nanti tugasnya kalian buat itu, kemudian difoto ke Pak Khairul ya. Difoto. Mau dikumpulkan kapan? Maksimal hari Rabu. Kalau hari ini belum selesai tidak apa-apa. Maksimal hari Rabu. Ya, Pak Khairul ulangi lagi. Maksimal hari Rabu. Amati prosesnya. Tapi kalian harus meminta bantuan orang dewasa karena ada alat-alat yang tajam seperti cutter, gunting ya. Kita lihat di situ bahan-bahannya. Pisau, gunting, selotip, lem kardus bekas, 1 lembar kertas putih, penggaris, spidol, dan lem. Yang pertama disiapkan peralatannya. Kemudian bagian tengah yang terpotong diselotip. Kemudian buat pola pintu mobil pada bagian kanan dan kiri kardus. Kemudian kalian potong garis pintu seperti pada gambar. Setelah itu, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Jadi kalian garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Bisa 1 cm, bisa 2 cm atau 3 cm. Kemudian potong 3 bagian sisi, kanan, kiri, dan atas, kemudian dilipat ke atas sehingga membentuk sebuah kaca. Kemudian potong kertas putih kalian seukuran persegi panjang yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kalian tempelkan, anggap itu sebagai kaca. Sudah. Kemudian kelebihan kardus yang di belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, itu sudah jadi mobil ya. Sudah jadi mobil. Terus kemudian boleh dihias ya. Boleh dihias, nanti dinilaikan ke Pak. Nah, tadi kalian sudah membuat kerajinan. Nah, kegiatan apa? Memotong, menempel, dan lain-lain itu kalian tuliskan di kolom 1, 2, 3, 4. Ketika sudah melaksanakan prakarya, nah kalian amati mobil kalian, kemudian bangun datar apa saja di situ, ya. Kemudian kalian simak video berikut adalah penjelasan tentang keliling sebuah bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali tentang cara menghitung keliling bangun datar. Di sini Ibu ada contoh sebuah bangun datar. Bentuk bangun datar apakah ini? Ya, betul. Bangun datar ini berbentuk persegi. Sekarang kita akan mencari kelilingnya bersama-sama. Di sini diketahui satu sisinya adalah 5 cm.
Salah satu ciri persegi adalah semua sisinya sama panjang. Berarti semua sisinya memiliki panjang yang sama. Berarti sisi yang atas sama dengan sisi yang bawah, yaitu 5 cm. Begitu juga dengan sisi yang kanan, 5 cm, dan sisi yang kiri juga 5 cm. Sekarang kita sudah mengetahui panjang semua sisinya. Sekarang saatnya kita menghitung keliling. Ada yang masih ingat apa itu keliling? Keliling adalah jumlah semua sisi. Jadi, untuk mencari keliling, kalian jumlahkanlah semua sisinya. Berarti kita jumlahkan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Di sini sisinya ada 4. Sisi yang pertama yaitu 5 cm. Sisi yang kedua 5 cm. Sisi yang ketiga 5 cm. Sisi yang keempat juga 5 cm. Jadi kita langsung gunakan saja 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi keliling persegi ini adalah 20 cm. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Di sini ibu punya bangun datar lagi. Apakah bentuk bangun datar ini? Betul, ini adalah bangun datar persegi panjang. Seperti sebelumnya, untuk mencari keliling, kita harus mengetahui dulu semua sisi bangun datar tersebut. Oke, diketahui di sini sisi yang atas 10 cm dan sisi yang di samping kanan 5 cm. Berbeda dengan persegi, persegi panjang ini setiap sisinya tidak sama panjang. Ada sisi yang panjang dan ada sisi yang pendek. Jadi kita lihat sisi-sisi yang sama. Sisi yang kanan kira-kira sama dengan sisi yang mana ya? Betul, sisi yang kanan sama dengan sisi yang kiri. Berarti sisi yang kiri panjangnya sama dengan sisi yang kanan, yaitu 5 cm. Sekarang sisi yang atas sama dengan sisi yang mana ya? Betul, sisi yang atas sama dengan sisi yang bawah, yaitu 10 cm. Sekarang semua sisinya sudah diketahui panjangnya. Saatnya kita menghitung kelilingnya, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ada 4 sisi, betul. Kita lihat sisi yang pertama, sisi yang kanan yaitu 5 cm. Ditambah sisi yang di bawah 10 cm. Ditambah sisi yang di samping kiri 5 cm. Dan terakhir sisi yang atas 10 cm. Sekarang kita jumlahkan 5 ditambah 10 ditambah 5 dan ditambah 10. Hasilnya adalah 30 cm. Sekarang cobalah kalian berlatih di buku paket kalian. Selamat mencoba. Setelah kalian menyaksikan videonya, coba kalian perhatikan di sini. Itu ada sebuah persegi dengan sisi 20 dan 10. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bacakan bersama-sama. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. 10 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 20. Berarti totalnya adalah 60 cm. Jadi untuk keliling itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Tergantung berapa jumlah sisi bangun tersebut. Ini kalian kerjakan yang A dan B. Kalian pasti bisa.
Ultraman Belia. Satukan kekuatan. Ultraman All Petir. Ya, demikian tugas dari Pak Khairul hari ini tentang tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Besok kita akan belajar lebih lagi karena ini adalah subtema terakhir di tema 7. Nanti setelah pembelajaran 6, kalian akan memasuki tema 8. Jadi, Pak Khairul mohon untuk minggu-minggu ini kalian fokus. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan biar Pak Khairul bisa mengulangi penjelasannya agar kalian juga bisa paham. Pak Khairul berpesan ya, jangan lupakan sholat, jangan lupakan ngaji, jangan lupakan hafalan. Kemudian mandi 2 kali sehari, cuci tangan selalu sebelum dan setelah memegang sesuatu, kurangi memegang wajah, tapi jika ingin memegang wajah, cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa itu. Kemudian jangan lupakan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.